Word above all words. Firman atau perkataan yang di atas segala perkataan. Mari kita baca dulu di dalam Mazmur 138 ayat yang kedua. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. You have honored your name and your word more than anything else. Engkau telah menjunjung tinggi, honor, memberikan sebuah penghormatan kepada nama-Mu dan firman-Mu. Jadi di sini kita melihat dua hal yang benar-benar diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan sangat concern, yaitu tentang namanya dan tentang firman-Nya. Sebab itu kalau saudara membaca di dalam kitab terakhir dari perjanjian lama, kitab Maleaki, itu kitab teguran kepada para imam terutama. Jadi saya tidak melebihkan, tidak mengurangkan. Itu memang teguran yang ditujukan kepada hamba-hamba Tuhan sebenarnya. Mengapa? Karena mereka tidak menghormati, tidak respect kepada nama Tuhan. Kalau pemimpinnya sudah nggak respect, bagaimana anak buahnya? Ya pasti nggak akan respect kan? Jadi saudara-saudara, ada dua hal ini kita harus perhatikan. Nama Tuhan dan firman Tuhan. Your name and your word. His name and His word. Dua-dua penting. Sebab itu kita tidak boleh tidak menghormati, tidak boleh tidak mengindahkan namanya dan juga firman-Nya. Tapi ini saya fokuskan kepada firman, the word. Alkitab inilah firman Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan. Jadi kalau bicara Alkitab atau bicara firman itu satu kesatuan dengan Alkitab. Ada tiga hal tentang firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Yang pertama, firman Tuhan itu kekal dan tidak terbatas, unlimited. Coba saya bacakan dua ayat ini. Yang pertama, kekekalan. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Saya sudah sering kali katakan kan, yang kita punya ini cuma kopinya, aslinya itu di sorga, saudara. Dan firman itu kekal sampai selama-lamanya. Makanya Tuhan Yesus pernah ngomong bukan, langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Ku tidak akan berlalu. Karena firman ini kekal. Perkataan-Mu ada di sorga sampai selama-lamanya. Jadi saudara, itu bukan sembarangan, itu bukan karangan manusia biasa. Memang yang menulis manusia, tapi pengarangnya itu Roh Kudus, pengarangnya itu Allah sendiri. Nah main-main ini firman ini saudara. Semua akan berlalu, tapi firman ini tidak akan berlalu, tetap kekal. Dan dikatakan apa? Aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintah-Mu luas sekali, without limits. Yang namanya kesempurnaan itu kan sesuatu yang boleh dibilang sudah paling top, ya tak? Tapi itu pun masih ada batasnya. Tapi firman Tuhan itu tidak terbatas. Saudara, inilah yang dikatakan. Makanya firman Tuhan itu tidak pernah lekang oleh zaman. Tidak pernah lapuk oleh hujan. Dari dulu sampai sekarang firman Tuhan tetap relevan. Makanya saudara-saudara kita harus benar-benar mengerti hal ini. Nah perhatikan saudara, ada satu hal yang ingin saya tambahkan di sini tentang Mazmur 119. Mazmur 119 itu Mazmur yang unik. Itu namanya Mazmur akrostik. Jadi Mazmur ini ditulis menurut abjad Ibrani. Abjad Ibrani itu 22 abjad. Kalau kita berapa? Dari A sampai Z 26 kalau. Kalau Ibrani itu 22. Di dalam Mazmur 119 ini saudara, setiap 8 ayat itu abjadnya sama. Jadi ayat 1 sampai 8 itu semua dimulai dengan huruf A. Aku cinta firman-Mu. Alangkah indah firman-Mu. Misalnya apa? Nah, pokok semua A. Nanti mulai ayat 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Jadi mulai ayat 9 sampai 16 itu dimulai dengan huruf B. Nah, makanya Mazmur 119 itu 176 ayat. Mengapa 176? Karena 22 abjad dikalikan 8. Gitu saudara. Dan saudara kalau lihat setiap 8 ayat itu dipisah-pisah. Nah, sekarang saudara lebih mengerti kan? Nah, perhatikan bahwa Mazmur 119 mulai ayat 89 sampai 96. 8 ayat ini dimulai dengan huruf L dalam bahasa Ibrani yang dibaca lamet. Kata lamet itu artinya galah, pengerah, galah perangsang. Kalau sapi yang tahu mungkin yang di desa ya, kalau kuda kan pakai cambuk kan, tapi kalau sapi itu pakai galah, pengerah. Biasanya ada runcingnya. Jadi kalau sapi itu sudah mulai miring, tusuk dikit, nah, lurus. Jalan agak miring lagi, tusuk sini dikit. Nah inilah fungsi firman, mengarahkan hidup kita. Makanya ketika Tuhan menampakkan diri kepada Paulus, Tuhan ngomong apa? Di jalan ke Damsik, Paulus, sukar kamu mau melawan galah pengerah. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut galah rangsang. Dulu saya tidak ngerti apa itu galah rangsang. Ternyata maksudnya galah pengerah. Sapi itu kalau mau melawan galah pengerah tambah sakit ya. Dia mau terus tambah sakit kan. Nah itu yang dimaksud oleh Tuhan. Susah kamu Paulus, kamu mau melawan galah rangsang. Kita tidak bisa melawan firman saudara. Kita butuh firman Tuhan untuk mengarahkan hidup kita. Supaya kita berjalan di dalam jalan kebenaran. Sekarang kita masuk kepada poin yang kedua. Firman itu menciptakan. Saya bacakan. Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi saudara-saudara kita harus tahu bahwa langit dan bumi ini diciptakan oleh firman Tuhan. Ini adalah ciptaan yang mula-mula. Nanti di ayat yang ketiga itu renovasi. Waktu Allah berkata, jadilah terang. Itu sudah renovasi. Mengapa renovasi? Karena ayat 2-nya bumi hancur. Kacau, balau, gelap gulita, campur aduk. Nah, antara ayat 1 dan ayat yang kedua ini terjadi sesuatu, saudara. Nanti kapan-kapan saya jelaskan. Jadi firman itulah yang menciptakan langit dan bumi dari tidak ada menjadi ada. Dari sesuatu yang tidak ada, nothing menjadi something. Jadi kalau manusia itu semua bukan pencipta. Manusia itu cuma penemu, inventor. Yang pencipta itu cuma Allah. Jadi kalau manusia menemukan ini, menemukan zat ini, menemukan ini, unsur ini, itu cuma menemukan. Pencipta satu-satunya cuma Allah. Menciptakan langit dan bumi yang saudara lihat ini. Dari tidak ada menjadi ada. Sebab itu tidak mustahil satu saat Allah menciptakan langit dan bumi yang baru. Ketika yang lama itu sudah berlalu, maka Allah akan ciptakan yang baru. Sebab itu saudara firman itu menciptakan bukan? Coba saudara renungkan hal ini. Butuh lapangan kerja. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Coba saudara datang kepada Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan. Pegang. Karena firman itu mampu menciptakan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Bukan cuma menciptakan, firman itu juga menopang. Ibrani 1 ayat 3, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi firman itu saudara-saudara, itulah yang menopang segala ciptaan. Coba Bapak Ibu renungkan sebentar. Bumi berputar pada porosnya. Bumi mengitari matahari. Tidak pernah terlambat sedikit pun. Matahari, ya kalau kita dari arah bumi kita mengatakan matahari terbit. Padahal sebenarnya karena bumi berputar pada porosnya. Dan bumi mengitari matahari. Matahari terbit tidak pernah terlambat. Matahari dengan bumi jaraknya tidak pernah terlalu dekat, tidak pernah terlalu jauh. Loh kok tidak pernah mingsle sedikit pun. Kalau mingsle kita habis sudah. Kalau tidak kebakaran ya kita akan beku. Siapa ini? Siapa yang mengatur? Hukum apa ini? Belum lagi hukum alam semesta yang begitu luas. Saudara, alam semesta ini terus bergerak, tidak pernah berbenturan. Kecuali nanti mungkin menjelang kedatangan Tuhan dikatakan bintang-bintang berjatuhan ya. Saya yakin itu karena benturan sudah Allah lepas kendali, tak kontrol lagi. Jadi saudara, inilah firman Tuhan itu berkuasa. Nah mari kita sungguh-sungguh memperhatikan. Sebelum saya masuk ke bagian yang ketiga, sudah lihat tentang seorang perwira yang berkata kepada Tuhan, Tuhan katakan sepatah kata, hambaku pasti sembuh. Dan Tuhan berkata, iman sebesar ini enggak pernah aku temukan di antara anak-anak Tuhan.
iman seorang perwira. Saudara, betapa banyak perkataan-perkataan dalam firman Tuhan ini. Bayangkan kalau perkataan ini menjadi rema dalam hidup kita. Luar biasa kita. Saudara perhatikan firman Tuhan. Baik, poin yang ketiga. Firman itu adalah pondasi yang kuat, strong foundation. Saya baca dalam Matius 7 ayat 24 sampai 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Batu di sini dipakai kata Petra, bukan Petrus. Makanya di Matius 16 itu banyak orang salah mengerti ketika Tuhan ngomong, aku akan dirikan jemaatku di atas batu. Itu bukan Petrus. Petros itu batu karang kecil. Tapi kalau Petra itu adalah the rock, batu karang yang kuat. Jadi saudara-saudara perhatikan di sini. Tuhan berkata, kalau kita memperhatikan, kalau kita mendirikan rumah kita di atas dasar firman Tuhan, maka rumah itu akan teguh berdiri. Tidak goyah dengan segala macam halangan, rintangan, pencobaan dan sebagainya. Dan rumah itu kita semua tidak sadar sebenarnya kita sedang membangun sesuatu kan. Seperti orang mendirikan rumah. Ada yang membangun, mungkin anak-anak remaja membangun dirinya. Ya kita semua sedang membangun diri tentunya ya. Yang sudah menginjak dewasa, mulai membangun rumah tangga, membangun karir, membangun bisnis. Kita yang melayani Tuhan, kita juga membangun pelayanan, membangun jemaat. Kita ini sedang membangun sebenarnya saudara-saudara. Masalahnya sekarang bangunan kita ini pondasinya kuat gak? Dan Tuhan berkata dirikan rumahmu di atas Petra, di atas batu karang. Batu karang itu adalah Kristus, firman yang menjadi manusia. Kita seringkali cuma berpikir bicara firman itu cuma bicara hal rohani. Tidak, saudara. Siapa bilang firman itu cuma bicara rohani yang sudah tidak ada kaitannya dengan everyday life, dengan marketplace? Tidak. Kalau kita mau mendirikan, saudara mendirikan bisnis, dirikan di atas firman Tuhan. Engkau pasti berhasil, karena Dia yang akan menjamin. Jadi mendirikan segala sesuatu ini berguna untuk segala hal dalam hidup kita. Karena hidup manusia itu pada hakikatnya sedang membangun sesuatu. Kalau kita mau dirikan semua di atas kebenaran firman, kita pasti akan diberkati Tuhan. Pasti akan kuat. Kalau toh ada badai pun kita akan tetap teguh. Saya akan masuk kepada bagian kedua, yaitu berkat-berkat orang yang mengasihi firman. Sebenarnya banyak sekali yang bisa dibicarakan, tetapi saya pilih beberapa hal yang penting-penting saja. Yang pertama, berkat yang pertama adalah kebaikan dan kebahagiaan. Coba kita baca Amsal 16 ayat 20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang memperhatikan firman, dia akan mendapat kebaikan dan dia akan berbahagia. Sebaliknya, pasal 13 ayat 13, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Jadi di sini ada dua sikap kan? Yang satu memperhatikan firman, yang satu meremehkan firman. Saya sudah tahu semuanya itu. Nah saudara, dua sikap ini yang sedang terjadi di dunia. Ada orang-orang yang memperhatikan firman, yang mencari firman, yang lapar dan haus akan kebenaran. Tapi ada orang yang meremehkan firman. Dan orang yang memperhatikan firman disebut bahagia. Kata bahagia itu dalam bahasa Ibrani dipakai kata esher. Akar katanya adalah sher yang artinya tali pusar, umbilical cord. Nah saudara tahu toh tali pusar itu apa fungsinya? Itu sumber kehidupan dari baby, bukan? Baby itu bisa bertumbuh karena mendapat asupan makanan dari ibu melewat tali pusar itu. Jadi betapa pentingnya firman itu bagi kita. Itu sumber segala-galanya. Sumber kebaikan kita. Sumber kebahagiaan kita. Jadi mengapa seorang anak Tuhan tidak bahagia? Coba kita mau introspeksi. Mungkin salah satunya karena kita meremehkan firman Tuhan. Saya sudah tahu tuh, saya sudah dengar dari sekolah minggu, saya ngerti wes gak usah ngomong. Sudah sikap-sikap seperti itu harus kita hapus dari hidup kita. Kita perhatikan firman itu selalu membawa kebaikan.
Jadi saudara-saudara, ayo perhatikan firman Tuhan itu. Jangan kita remehkan. Saudara baca Amsal pasal 1. Orang yang meremehkan firman pada waktu dia membutuhkan Tuhan remehkan. Coba saudara baca. Tuhan tidak dengar doa orang tersebut. Kamu sudah meremehkan perkataanku, sekarang urusan dewe urusan. Jadi mari kita sungguh-sungguh saudara-saudara mempunyai hati yang memperhatikan firman Tuhan agar kita berbahagia. Amin. Yang kedua, orang yang cinta kepada firman, Tuhan janjikan kesuksesan. Coba kita baca ini, ayat yang sudah sangat sering kita baca juga. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Sukses. Apa saja yang diperbuat tangannya berhasil. Karena dia selalu mendasarkan semuanya kepada firman Tuhan. Yang selalu memenuhi hati dan pikirannya. Ketika firman itu memenuhi pikiran kita, saudara-saudara. Mempengaruhi cara kita berpikir. Mempengaruhi cara kita membuat keputusan. Mempengaruhi cara kita berkata-kata. Dan segala sesuatu. Karena kita so immersed, kita sangat tenggelam dalam firman Tuhan. Maka yakinkan diri Anda bahwa setiap apa yang Anda berbuat pasti berhasil. Karena ini janji Tuhan. Mari kita baca ayat selanjutnya ini. Ya, ini pesan Tuhan kepada Yosua, saya bacakan. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dan itulah yang dialami oleh Yosua. Maju dan tidak pernah kalah, kecuali sekali di kota Ai, karena mereka kilaf. Tapi di semua tempat 33 raja dikatakan dikalahkan oleh Yosua. Saya yakin karena Yosua memperhatikan ini, pesan Tuhan ini. Sebelum dia bertindak, dia selalu mendasarkan semua kepada firman. Dan poin yang terakhir, berkat dari orang yang mengasihi firman adalah kehidupan. Haleluya. Mari kita baca saja. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Firman itu adalah kehidupan kita. Bukan hanya kehidupan kita di dunia, tapi sampai kepada kekekalan. Haleluya. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Kita bersyukur buat Allah yang mau berbicara lewat firman. Firman itu sudah dinyatakan. Amin. Haleluya. Dia adalah Allah yang berbicara. Dan kalau Tuhan berbicara, Tuhan mau didengar. Mari kita minta hati yang mengasihi firman Tuhan. Amin. Saya tutup khotbah ini dengan sebuah kesimpulan. Saudara perhatikan pesan dari khotbah ini. Ayo kita pelajari firman. Ini tindakan praktis kita. Amanat agung dari Tuhan Yesus ada 3. Dan 2 diantaranya bicara tentang firman. Yang pertama dan yang ketiga. Make them my disciples. Jadikan mereka muridku. Murid itu belajar. Dan yang ketiga, ajar mereka melakukan firman. Tuhan Yesus memberkati.